Updaters, mungkin kita sudah sangat terbiasa melihat sarung. Sarung sudah menjadi tradisi dan identitas di Indonesia. Penggunaan sarung di Indonesia sangatlah luas. Acara keagamaan, pakaian untuk beribadah, dalam kegiatan upacara adat, bahkan sebagai pakaian sehari-hari. Sarung diyakini berasal dari suku Baduy di Yaman, Semenanjung Arab. Hingga akhirnya pada abad ke-14, saudagar dari Arab berdagang ke Indonesia dan mulai mengenalkan sarung. Lebih tercatat di dalam sejarah bahwa tenun goyor ini atau tenun ikat ini sudah ada sejak 1884. Baru pelan-pelan oleh pedagang itu dikembangkan ke utamanya memang di Tegal dan di Pemalang. Banyak macam dan jenis sarung di Indonesia. Namun, sarung tenun goyor memang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Pengerjaannya melalui proses yang panjang dan membutuhkan keterampilan dari pembuatnya. Proses pembuatan sarung tenun goyor melalui 4 tahap. Dimulai dari persiapan, penyediaan bahan baku setengah jadi, bahan baku jadi, sampai menjadi sarung. Setiap tahapan melibatkan paling tidak 3 tenaga terampil. Sehingga untuk membuat sarung tenun goyor ini, minimum ada 12 tenaga terampil yang terlibat. Di antara banyak keunikannya yaitu kenyamanan saat pemakaian dan motif yang selalu berbeda meskipun digambar dan ditenun oleh orang yang sama. Namun hasil akhirnya selalu akan berbeda. Sarung goyor terbuat dari bahan serat selulosa seperti cotton, rayon, dan tencel. Keunggulan serat tencel yang kami tawarkan jika bersentuhan dengan kulit. Kain yang dibuat dari serat tencel memiliki tekstur yang halus sehingga nyaman dipakai. Di samping itu, serat tencel juga memiliki kemampuan mengatur kelembapan dengan sangat baik, sehingga membuat kain seolah-olah seperti dapat bernafas dan memberikan sensasi dingin di tubuh pemakai. Karena kelebihan itulah, sarung tenun goyor lebih banyak diminati di mancanegara, terutama negara-negara Afrika dan Timur Tengah, karena produk dari Indonesia terjamin kualitasnya. Ending user yang terbesar adalah Afrika, yang kedua di daerah Yaman, yang ketiga di daerah Oman, di Jeddah sama di Dubai. Jadi bukan hanya jaminan kualitas kepada buyer, tapi jaminan dari pemerintah negara setempat bahwa made in Indonesia itu betul-betul yang dibuat dari tencel atau dari rayon ini betul-betul bahan yang aman. Justru kalau tidak ditulis terbuat dari tencel atau terbuat dari rayon dan tidak tertulis made in Indonesia, bisa retur itu barang. Semakin banyaknya permintaan menjadi tantangan tersendiri bagi pengrajin tenun goyor. Sebelumnya, para pengrajin tenun goyor sangat bergantung dari benang impor, dengan ketidakpastian stok barang, serta harga yang terus berubah, tergantung situasi ekonomi dan situasi pasar. Ya, dulu kami suka terkendala masalah kelangkaan bahan baku. Kadang bahan baku ada, kadang sebaliknya. Kesulitan yang dialami oleh pengrajin dan pengusaha tenun tersebut menjadi perhatian tersendiri. PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati atau Lakumas, perusahaan lokal pemintal benang dengan tujuan utama ekspor ke Jepang. Kami PT Lakumas yang telah didirikan sejak 20 tahun yang lalu memilih lokasi di Kabupaten Tegal. Kami berkomitmen menggunakan tenaga kerja di lingkungan pabrik supaya berkurangnya urbanisasi ke kota-kota besar. Dengan didukung oleh Lansing, yaitu satu produk unggulan yang kita namakan itu tencel, merupakan serat selulosa yang berkualitas tinggi. Akan menciptakan suatu produk yang baik untuk mitra usaha para UKM khususnya di Kota Tegal dan Nusantara pada umumnya. Kami ingin supaya suatu saat nanti barang-barang produksi dalam negeri ini menjadi tuan rumah di negara sendiri, tidak usah impor-impor. Benang berkualitas produk PT Lakumas berbahan serat tencel yang bahan baku kayu pilihan, diproses dengan teknologi tinggi sehingga produk serat tencel tidak hanya terjamin kualitasnya, namun juga ramah terhadap lingkungan dan aman untuk konsumennya, memenuhi standar kualitas Lansing internasional.
Serat tensel dibuat dari bahan baku yang ramah lingkungan dan berasal dari bahan alami yang terbarukan. Bahan baku kami adalah kayu dan kami hanya menggunakan kayu yang bersertifikat dan terkontrol. Kayu tersebut berasal dari pabrik pengolahan kayu yang bersertifikasi FSC dan PEFC sesuai dengan Global Lansing Group Policy. Kerjasama antar pelaku usaha dengan mitra UMKM pun tidak sebatas penyediaan bahan baku. Namun lebih dari itu, pendampingan dari pihak swasta dan pemerintah sangat membantu industri ini. Ya, bahan baku tensel ini dikerjakan itu lebih mempermudah, kualitasnya lebih bagus sehingga menghasilkan produk yang lebih bagus, produk unggulan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sejak kami bermitra dengan Lakumas selalu menyediakan bahan baku yang kami butuhkan sehingga usaha kami tetap lancar, tidak menemui kendala. Bahan baku selalu tersedia, terjamin, bahkan selalu ada. Jauh lebih berkualitas, kainnya juga kuat, kainnya juga cemerlang, kainnya juga halus. Lakumas juga memberikan binaan terhadap kami juga sering mendapatkan masukan-masukan dari permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Kami lebih banyak mengetahui tentang sifat dan jenis benang tenun sebagai bahan baku utama pembuatan sarung produksi kami, termasuk sampai mengadakan tes laboratorium bahwa ini benang itu jenisnya ini. Kami peruntukan untuk menjaga kualitas. Tentu kami menyambut baik atas ketidaktergantungannya para pengrajin dengan produk dari impor. Sektor swasta termasuk di dalamnya PT Lakumas memiliki peran besar di dalam mendorong potensi ekonomi lokal, sehingga kami sangat berharap agar proaktif untuk terus bergerak mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Kabupaten Tegal. Kepedulian dan peran sektor swasta untuk mendukung UMKM dan industri rumah tangga berdampak kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan tingkat ekonomi warga sekitar. Kami memberdayakan banyak sekali orang-orang di sekitar lingkungan kami yang tidak terakomodir di pekerjaan-pekerjaan PT-PT yang besar. Di situ kami hadir untuk merangkul mereka dan memberikan mereka pekerjaan supaya mereka tetap bisa produktif, mencari nafkah untuk keluarganya yang insya Allah akan bermanfaat bagi mereka semua. Di sini kami juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang di rumah-rumah bisa disambi untuk supaya mereka tetap produktif walaupun di rumah dan mereka tetap berpenghasilan, bisa bantu-bantu ekonomi keluarga. Anak-anak muda di sini juga kami berdayakan supaya mereka bisa melestarikan masa depan daripada tradisi pembuatan sarung tenun ikat atau sarung goyor di desa kami, karena ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kami. Tentu kami sangat merasakan manfaatnya dari peran sektor swasta karena bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tegal, juga menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal semakin baik. Di Jawa Tengah ini pada posisi 10 besar dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Lansing Indonesia sebagai produsen serat tensel berkomitmen menghasilkan produk berkualitas dengan proses yang memperhatikan keseimbangan alam sehingga menjadikan industri ini lebih ramah lingkungan. Proses produksi serat tensel ini juga sangat ramah lingkungan karena menggunakan sumber daya secara efisien, tidak ada limbah berbahaya yang ditinggalkan pasca produksi serat tensel. Proses produksi yang ramah lingkungan ini telah diakui dunia dan telah mendapatkan penghargaan European Award for Environmental dari European Commission,
untuk kategori The Technology Award for Sustainable Development. Mari kita buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kolaborasi yang harmonis. Mulai dari lansing, supplier bahan baku, kami sebagai produsen benang, sampai kepada para pengrajin, mitra usaha, para UKM di seluruh Nusantara. Agar kita bisa maju bersama-sama, kita makmurkan Indonesia.